Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 8, sebenarnya bukan 9, atas nama Fikri Nur Maulana dengan NIM 2161-2091-17, dan saya sendiri Siti Hasanah dengan NIM 2161-209001. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pemrograman Pascal dengan program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2022. Kata pengantarnya, syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah Komputer Programming 1 dengan judul Pemrograman Pascal. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran dan masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya kami dapat berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Amin. Tangerang, Juli 2022. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Bagi sebagian orang yang bisa mengoperasikan komputer pada saat ini, bahasa pemrograman komputer masih merupakan bahasa yang sulit untuk dimengerti, sehingga sebagian orang tersebut enggan atau malas untuk mempelajari lebih jauh mengenai bahasa pemrograman komputer tersebut. Sehingga awal atau tanpa proses polling, survei, statistik, dan sebagainya, dapat disimpulkan bahwa 80 orang dari 100 orang bisa menggunakan komputer dalam arti bisa mengoperasikan program-program komputer seperti Microsoft Windows, tidak bisa membuat atau mengerti bahasa pemrograman komputer. Di Fakultas Informatika yang notabene khusus mempelajari ilmu komputer sekalipun, tidak semua mahasiswa pandai dalam bahasa pemrograman tertentu, apalagi belajar bahasa pemrograman yang masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti jurusan bisnis digital ataupun jurusan lain yang mempelajari pemrograman tapi tidak di Fakultas Informatika. Hal itu dikarenakan tidak semua orang mempunyai pemikiran dan kreativitas yang sama, sehingga daya nalar terhadap sebuah bahasa pemrograman didapatkan hasil yang berbeda-beda untuk setiap orang. Perlu Anda ketahui bahwa pemrograman yang ditulis dengan menggunakan bahasa Pascal mempunyai ciri yang terstruktur sehingga mudah dipahami maupun dikembangkan oleh pemrogram. Hal yang lainnya adalah berupa lengkapnya fasilitas yang disediakan sehingga bahasa Pascal dapat dipakai untuk memecahkan masalah, dari masalah yang banyak memerlukan perhitungan sampai masalah implementasi permainan. Oleh karena itu, melihat seberapa pentingnya peranan bahasa Pascal dalam dunia pemrograman maupun dalam pendidikan, maka kami menulis makalah berjudul Bahasa Pascal. Tidak hanya itu, salah satu latar belakang penulisan makalah ini adalah sebagai tugas yang diberikan pada mata kuliah. Agak ke bawah, Pak. Pada mata kuliah pemrograman komputer, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, agar penguraian makalah tertentu lebih terarah dan terfokus pada rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perkembangan Pascal. 2. Bagaimana struktur program Pascal. 3. Bagaimana cara penulisan program Pascal. Yang keempat, bagaimana perintah dasar bahasa Pascal. Yang kelima, jelaskan jenis-jenis data dalam program Pascal. Keenam, apa saja fitur bahasa Pascal. Yang ketujuh, bagaimana tanda operasi bahasa Pascal. Yang kedelapan, bagaimana karakter bahasa Pascal. Dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan bahasa Pascal. Tujuan penulisan makalah.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai bahasa Pascal, meliputi sejarah perkembangan bahasa Pascal, struktur program Pascal, cara penulisan program Pascal, cara membuat judul program, bagian deklarasi, bagian pernyataan, aturan program Pascal, komponen dasar Pascal, jenis-jenis data, tanda operasi bahasa Pascal, input dan output. Tidak hanya itu, diharapkan dengan adanya makalah ini dapat menambah wawasan pembaca dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia pemrograman. Yang bab 2, pembahasan sejarah pemrograman Pascal. Pascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dan dikembangkan oleh Niklaus Wirth dari Technical University of Zurich, Switzerland pada tahun 1968 sampai 1969 dan dipublikasikan tahun 1970. Niklaus Wirth atau lengkapnya Niklaus Emil Wirth adalah seorang dosen, ilmuwan, dan peneliti komputer berkebangsaan Swiss. Sebelum membuat Pascal, ia juga banyak mengembangkan bahasa pemrograman lain pada era 1960-an seperti Euler dan Algol-W. Prof. Niklaus Wirth memperkenalkan compiler bahasa Pascal yang pertama untuk komputer CDC 600 Control Data Corporation yang dipublikasikan pada tahun 1971 dengan tujuan membantu mengajar program komputer secara sistematis, khususnya untuk memperkenalkan program terstruktur. Standar Pascal adalah bahasa yang didefinisikan oleh K. Jensen dan Niklaus Wirth. Penerapannya nyata dari standar Pascal banyak yang berbeda dengan seperti apa yang telah didefinisikan oleh K. Jensen dan Niklaus Wirth. Standar Pascal di Eropa didefinisikan oleh ISO, International Standard Organization, dan di Amerika oleh kerjasama antara ANSI, American National Standard Institute, dengan IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nama Pascal diambil dari nama Blaise Pascal, seorang ilmuwan matematis Prancis pada tahun 1642, membuat kalkulator mekanis pertama di dunia. Kalkulator ini menjadi cikal bakal komputer modern. Niklaus Wirth pada awalnya merancang bahasa Pascal untuk mengajarkan pemrograman kepada mahasiswa di Universitas ETH Zurich di Swiss. Pascal didesain menggunakan struktur programming yang kemudian menjadi populer dan banyak digunakan oleh bahasa pemrograman setelahnya. Seiring perkembangan komputer, bahasa Pascal juga digunakan untuk aplikasi komersil. Pascal merupakan bahasa pemrograman data oriented. Programmer bisa membuat tipe data sendiri. Selain tipe data standar yang disediakan seperti integer, real, chart, dan boolean. Walaupun demikian, Pascal sangat ketat aturan. Setiap variabel hanya bisa menggunakan tipe data tertentu dan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Tidak seperti bahasa pemrograman lain pada saat itu, bahasa Pascal mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari, sehingga mudah bagi programmer pemula untuk mulai membuat kode program. Bahasa Pascal bersaing dengan bahasa pemrograman lain pada era tersebut, seperti Algol, Basic, Fortran, dan C. Langsung lanjut ke bawah aja Pak, ini panjang banget. Oke, ini Yang kedua, ya, sampai digabung. iya Pak, Jadi ke intinya aja di halaman berapa ya? iya Kira-kira halaman berapa? Ini ya. Struktur boleh nih, struktur dari program Pascal. Yang kedua struktur program Pascal. Yang pertama yaitu judul program. Judul program sifatnya adalah opsional di dalam program, artinya boleh dituliskan atau boleh juga tidak dituliskan. Judul program hanya bertujuan untuk memberi nama dari program yang dibuat. Judul program harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya program halo titik koma.
Kedua, deklarasi unit Pascal. Unit adalah kamus bahasa Pascal. Unit Pascal selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh compiler pada saat dikompilasi. Jika unit Pascal tidak disebutkan, maka perintah bahasa Pascal tidak dapat dikompilasi karena compiler tidak dapat mengenali perintah yang digunakan. Misalnya kata begin, end, clr, scr, write, read, ln, read, ln, dan lainnya. Terdapat dalam kamus unit atau unit CRT. Oleh karena itu, unit CRT selalu disebut pertama kali pada baris program dengan perintah uses CRT. Unit CRT disebutkan jika Anda menggunakan program Pascal dengan sistem operasi DOS yang berjalan pada sistem operasi Windows. Jika Anda menggunakan program Pascal dengan sistem operasi Windows, maka unit CRT diganti dengan unit WinCRT. Atau ada contohnya uses CRT atau uses WinCRT. Yang ketiga ada bagian deklarasi. Bagian deklarasi dibagi menjadi Berapa tuh? 6. 6, yaitu pertama deklarasi label, deklarasi konstanta, deklarasi tipe, deklarasi variabel, deklarasi prosedur, dan deklarasi fungsi. Banyak banget ya. Deklarasi di atas disebutkan jika akan digunakan dalam program, bahkan dalam program yang sangat sederhana ada yang tidak menggunakan deklarasi. Dalam pemrograman tingkat lanjut, yaitu pemrograman terstruktur. Deklarasi variabel selalu diawali dengan kata var. Deklarasi konstanta diawali dengan kata const, dan deklarasi label diawali dengan kata label. Contoh bagian program adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan atau kode program yang akan dikerjakan oleh program. Bagian ini diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Kata end harus diakhiri dengan tanda titik. Seperti contoh begin, titik-titik, kode program, dan terakhirnya end. Oke, kemudian untuk contoh ada nggak sih contoh program Pascalnya? Contoh misalkan, nah ini ada ya. Ada Pak contohnya. Mana ini? Ini bukan? Di bawah lagi Pak sini. Halaman berapa ya? Nah ini Pak, contohnya ini. Silakan. Contoh ini beberapa contoh program tanpa deklarasi. Contohnya usus CRT, begin, read, tulis apa yang jadi programnya. Saya belajar write, bahasa pemrograman Pascal, dan diakhiri dengan end. Bila program ini dijalankan, maka akan dihasilkan tulisan di layar seperti berikut. Saya belajar bahasa pemrograman Pascal. Ini berarti hanya untuk output teks aja ya. Jadi kamu harus Iya, Pak. teks. Ya. Kemudian Yang contoh program deklarasi konstanta. Contohnya yaitu ada di masukin program usus CRT, ditulis const, panjang ini kan membuat apa nih, nilai panjangnya 5, lebar 6. Diketik begin, write panjang sama dengan panjang, read ln lebar sama dengan lebar n. Oke. Terus yang ketiga contoh program deklarasi variabel. Setiap variabel digunakan untuk dideklarasikan terlebih dahulu. Kata cadangan var digunakan sebagai judul pada bagian deklarasi variabel dan diikuti oleh satu atau lebih pengenal yang dipisahkan dengan koma, diikuti dengan titik, dua, dan tipe dari datanya, serta diakhiri dengan titik koma. Tiap variabel harus memiliki tipe data. Tipe data sederhana dalam Pascal itu ada integer, tipe data untuk bilangan bulat, real, tipe data untuk bilangan desimal, chart, tipe data untuk karakter atau huruf, dan yang terakhir string, tipe data untuk dan berupa kata atau kalimat. Contohnya ada program variabel itu, ada usus CRT, var, nilai, titik 2 integer, terus rata-rata, titik 2 real.
namanya diisi dengan string, lulus, titik dua boolean, begin, dan bingung Pak jelasin pemrogramannya Pak. Nggak apa nih. Coba kita yang ke program input data nih. Contoh program input data ada uses crt, terus ditulis var, nilai sama dengan integer, huruf sama dengan chart, nama sama dengan itu string, begin, clrcr, titik dua, koma, write nama siswa, terus red ln nama, write nilai, titik dua itu red sama dengan huruf, terus red ln-nya diisi huruf juga, red ln perintah berpindah baris, red ln-nya nama siswa, terus nama, red-nya nilai sama dengan titik dua nilai, red-nya sama dengan huruf, titik dua juga huruf, red ln-nya perintah untuk berhenti sementara hingga ditekan sembarang tombol n dan diakhiri dengan n. Oke, kita langsung ke ini aja ya, kesimpulan ya. Soalnya terlalu banyak, kasihan juga kalau sendirian. Terlalu banyak banget nih. Lengkap ya. Bagus nih, lengkap. Ini nanti kami tanda juga lengkap sekali. Wow. Langsung ke kesimpulan aja deh. Kesimpulannya, ya Pak, kesimpulannya Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi karena Pascal adalah bahasa pemrograman yang terstruktur. Bahasa Pascal merupakan bahasa pemrograman komputer yang masih merupakan bahasa yang sulit untuk dimengerti, sehingga sebagian orang tersebut enggan atau malas untuk mempelajari lebih jauh mengenai bahasa pemrograman komputer tersebut. Akan tetapi bahasa ini perlu kita pelajari sebagai dasar pemrograman. Adapun hal yang perlu dipelajari dalam bahasa Pascal ini adalah sejarah perkembangan bahasa Pascal, struktur program Pascal, penulisan program Pascal, terus perintah dasar program Pascal, jenis-jenis tipe data Pascal, fitur bahasa Pascal, tanda operasi Pascal, dan karakter Pascal dan kelebihan serta kekurangan Pascal. Untuk sarannya, sebaiknya kita perlu belajar dan memahami tentang bahasa Pascal sejak sekarang karena akan berguna dalam dunia pemrograman, sehingga nantinya akan mempermudah dalam menjalankan aplikasi yang ada di dalam laptop atau komputer.